Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vikaris Krisno Dharma Putra, STH, yang saya bertugas pada saat ini di Resort GKE Barai Batara Lancak, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dan nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama pada pagi hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-28. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Amin. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-28 saya akan bacakan bagi kita bersama dengan perikop kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku bangsa Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda. Dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang ketulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadi mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang mencicikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh nas menjadi dasar perenungan bagi kita bersama pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Seorang teolog, Miroslav Volf, yang dikenal luas melalui karya yang berjudul Exclusion and Embrace, mengungkapkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus memperjuangkan keadilan. Namun keadilan saja tidak cukup. Ia mengatakan setelah keadilan ditegakkan, perlu adanya sebuah pengampunan terhadap ketidakadilan yang terjadi, serta perlu adanya rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian. Tanpa rekonsiliasi, perjuangan demi keadilan hanya akan menciptakan ketidakadilan yang baru, dan balas dendam akan terjadi terus-menerus.
Perikop kita pada pagi hari ini menjadi sebuah saksi nubuat Yehezkiel tentang penyatuan bangsa Israel dan Yehuda. Setelah lama Nabi Yehezkiel menubuatkan penghukuman, kini ia memberitakan kabar sukacita Israel dan Yehuda akan kembali bersatu. Kerajaan Israel dan Yehuda adalah dua kerajaan bersaudara yang terpecah karena kelalaian para pemimpin dinasti Daud dalam memperhatikan rakyat. Akibatnya pemberontakan memisahkan kedua kerajaan itu dan keduanya sama-sama menanggung konsekuensi yang berat. Bangsa Yehuda kehilangan banyak sumber daya dan bangsa Israel dijatuhkan dari tabut perjanjian dengan Allah. Kedua kerajaan kemudian menerima ganjaran dari perbuatan masing-masing melalui sebuah kekalahan dan bangsa lain, dan juga terjadilah pembuangan. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ. Setelah umatnya belajar dari kesalahan mereka, Allah memberi pengampunan dan mengadakan rekonsiliasi melalui perjanjian damainya. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kisah ini kita belajar bahwa penghukuman bukanlah sebuah akhir. Sebab setelah penghukuman Allah selalu memberi pengampunan dan pendamaian. Penghukuman bukanlah akhir, sebab setelah kita menyadari kesalahan kita dan bertobat, Allah selalu menawarkan pendamaian bagi kita. Terlebih juga senantiasa, terkadang kehidupan kita, kegagalan demi kegagalan silih berganti. Terkadang juga kehidupan kita mengalami sebuah kejatuhan yang sangat luar biasa. Terkadang kita merasakan keputusasaan dalam hidup kita. Terkadang juga kita merasakan bahwasanya kita tidak memiliki masa depan. Kita tidak memiliki tujuan hidup. Ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan demi kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Nasari ini mengingatkan kehidupan kita bahwasanya penghukuman yang terjadi bukanlah sebuah akhir daripada kehidupan kita. Kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sebuah akhir daripada kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bahkan dosa sekalipun, kesalahan umat manusia sekalipun, itu tidak membatasi kasih Allah itu boleh ada dalam hidup kita. Lalu keberadaan Israel, bahkan juga keberadaan Yehuda, memperlihatkan kasih Allah, kesetiaan Allah begitu sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami kejatuhan, setelah mereka juga menyadari kesalahan mereka, Allah bermaksud untuk membangkitkan mereka kembali. Demikian di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah kegagalan, ketika kita mengalami sebuah kejatuhan, bahkan juga mungkin mengalami sebuah penghukuman menurut kita sebagai manusia, ingat kasih Allah itu tidak terbatas adanya. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji. Allah kita adalah Allah yang selalu menyayangi dan mencintai umatnya, yang mau berubah, yang mau bertobat, yang mau menjauhkan dirinya dari kenajisan dunia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan keberadaan kehidupan kita. Kegagalan bukanlah akhir daripada kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena kegagalan bisa jadi adalah awal dari sebuah pembaharuan hidup yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan kita masuk dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan keberadaan kehidupan kami. Bahwasanya Allah selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberikan penguatan penghiburan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menyirami setiap hati kami, menyirami setiap hidup kami, agar kami terus bersuka cita semangat dalam menjalani hari-hari bahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami Tuhan
pada hari ini dalam tangan kuasa kasih-Mu. Agar Engkau terus melindungi, melawat setiap keberadaan kami, bahkan menyertai setiap jejak langkah perjuangan kami. Agar setiap apa yang boleh kami perjuangkan tidak sia-sia, melainkan boleh mendapatkan keberhasilan, bahkan juga berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.